merasa hidup dengan tantangan-tantangan. Jadi ibarat seperti berjalan di pinggir jurang gitu ya. Netizen suka mancing-mancing. Aku tuh nggak ada masalah sama siapapun. Hubungan asmara antara Thorik Halilintar dengan kekasihnya Alia Mas Said kini tampak kian mesra. Tak ayal keduanya banyak mendapat dukungan baik dari keluarga maupun para penggemarnya. Hubungan asmara keduanya yang tampaknya tak mendapat aral melintang belakangan mulai dikaitkan dengan hubungan Thorik dan Fuji dulu yang kerap mendapat banyak tantangan dan cobaan. Hubungan Thorik dan Alia yang sepertinya akan berjalan mulus melenggang ke pelaminan tidak lepas dari dukungan keluarga dari keduanya. Bahkan kedua keluarga memberikan lampu hijau untuk Thorik dan Alia, khususnya Lenggo Geni Faruk yang dikenal cukup selektif dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya. Lantas, seperti apa penerawangan masa depan asmara Thorik dan Alia? Benarkah akan ada orang ketiga yang jadi ujian mereka di tengah kecocokan karakter yang mereka miliki? Thorik dan Alia ini karakternya sama, jadi cocok pas gitu ya. Karena mereka ini intinya itu merasa hidup dengan tantangan-tantangan. Jadi ibarat seperti berjalan di pinggir jurang gitu ya. Bisa tergelincir tapi tidak. Seperti itu gambaran yang saya tangkap dari hubungan mereka ini. Sehingga dua-duanya bersemangat terus tuh. Kalau dengan mantannya yang dulu kan nggak seperti itu. Karena tadi sifatnya itu sama. Kalau dalam hubungan asmara itu kan paling nggak ya, itu harus ada minimal 9 karakter yang sama sehingga terjadi kecocokan. Nah, kalau sementara sekilas saya lihat mereka ini 3 karakternya udah sama. Jadi karakter kalau ada orang Sunda ya bilang itu air ajet ya. Jadi nanti mereka ini bisa saling menguji satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian seolah-olah berkilah atas nama cinta. Misalnya Thorik ada yang mendekati, kemudian begitupun sebaliknya Alia ada yang mendekati gitu ya. Dan seolah-olah misalnya karena hal-hal yang sebenarnya bukan masalah jadi dipermasalahkan ya, karena menyangkut komitmen misalnya. Karena komitmen ini contohnya kucing-kucingan gitu ya. Ada satu kebebasan yang diinginkan oleh Thorik yang nggak bisa dia lakukan tatkala adanya komitmen itu. Nah, dianggaplah melanggar komitmen. Nah, yang kecil-kecil sepele seperti ini ya, ini kelihatannya bisa menjadikan mereka tambah dekat atau juga bisa menjadikan jauh, tapi nggak sampai pecah. Kalau yang pecah ini karena kemudian memang disetting oleh ini saya bilang ya hati-hati aja ya, jangan sampai ada. Untuk antisipasi nih musuh dalam selimut itu biasanya orang-orang terdekatnya mereka sendiri. Jangan terlalu saling menguji ya. Bagi yang pihak Thorik maupun pihak Alia itu mereka ini suka saling menguji gitu. Itu kalau udah kemudian komitmen ya sudah, pegang komitmen itu dengan baik gitu ya. Dan jangan lagi istilahnya cari gara-gara lah, gitu aja. Kisah asmara Thorik dan Alia yang kian hari kian mesra sepertinya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sosok Fuji yang terus jadi gunjingan para warganet. Terlebih usai pertemuan Thorik Alia dengan Fuji beberapa hari lalu. Belakangan, Thorik kedapatan mengunggah kucing pemberian dari Fuji yang masih dirawatnya yang baru saja melahirkan 3 anak kucing, yang dimana 1 diantaranya harus dikubur karena mati. Postingan itu langsung diserbu netizen yang mengkait-kaitkannya dengan Fuji. Bahkan Thorik dikabarkan belum bisa move on dari Fuji. Lantas seperti apa pakar ekspresi melihat ekspresi keduanya saat pertemuan kemarin? Buat saya wajahnya ya sudah nggak ada ekspresi yang aneh-aneh, ya biasa aja gitu. Udah kayak orang yang salaman terus habis itu udah. Terus ketika dia nabrak kakaknya di depannya, karena kalau kita perhatikan kakaknya itu kan tiba-tiba masuk gitu ya, orang nabrak sah-sah aja, itu bisa terjadi pada siapapun, nggak perlu kita besar-besarkan maksudnya. Saya nggak ngeliat canggung ya, salaman biasa aja udah, bener banget. Si Alia juga biasa aja, Fuji juga biasa aja. Buat saya artinya perpisahan antara Thorik dengan Fuji itu benar.
mereka pisahnya caranya benar. Kita nggak tahu cara pisah mereka gimana, perjanjian apa atau ngomongnya apa. Buat saya benar karena nggak ada permusuhan, nggak ada lagi yang belum move on segala macam, lempeng aja udah. Saya malah kalau istilahnya ya, kalau saya ingin belajar dari mereka cara putus yang keren gitu gimana sih, sehingga nggak ada benar-benar nggak ada grunge istilahnya, nggak ada hambat, nggak ada yang sesuatu ganjel gitu. Ya udah lempeng aja gitu. Saya nggak ngelihat Fuji nggak nyaman, saya nggak ngelihat Fuji grogi, saya nggak ngelihat Fuji masih tanda petik salting di depan mantannya gitu. Udah enggak, buat saya udah move on. Udah plong aja gitu ya Mas. Ya, plong apa enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas buat saya cara dia berinteraksinya artinya dia sudah cukup move on dalam hal dengan mantannya. Yang jelas saya rasa dua-duanya sudah cukup dewasa untuk move on dan nggak jadi menimbulkan rasa canggung dan sebagainya sih. Ketika mereka ketemu dengan pasangan baru misalnya, nggak ada ekspresi. Nggak ada juga. Kebiasaan. Jealous itu nggak bisa dilihat ekspresinya. Yang bisa dilihat ekspresinya apakah takut, apakah marah, apakah sedih, gitu ya. Dan itu nggak muncul. Jadi buat saya ya nggak ada rasa udah. Kalau hubungan yang bisa pisah dengan baik-baik, habis itu masih bisa ketemu dengan pasangan barunya segala macam, buat saya itu adalah cara yang cukup dewasa dalam menyikapi sebuah hubungan. Aku ya biasa-biasa aja, aku nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udahlah ya. Namanya juga orang kalau bikin berita ataupun gosip ya udahlah, kalau misalnya orang lagi jodoh-jodohin ya udahlah cuek aja lah. Netizen suka mancing-mancing. Aku tuh nggak ada masalah sama siapapun. Jujur kalau misalnya nggak ada plus minus sih Mas. Kalau misalnya kita nggak ada pasangan kita bisa fokus ke diri sendiri lebih lagi. Tapi kalau ada pasangan ya pasti kita ada semangatnya gitu. Tapi ya gitu plus minus lah kalau misalnya ada pasangan ataupun jomblo. Tapi ya itu gitulah. Yang penting kan diri kita sendiri bahagia kan. Hubungan Thorik dan Alia mendapat dukungan dari kedua belah pihak keluarga. Meski masih terbilang baru menjalin asmara dengan Thorik, siapa sangka Alia pun langsung diterima dengan hangat oleh keluarga Gen Halilintar. Begitu juga dengan Reza Artamevia. Lampu hijau juga diberikan oleh keluarga Alia. Misalnya saja saat Reza memamerkan foto Alia dan Thorik dengan emot hati. Unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari netizen. Lantas, seperti apa seorang psikolog melihat kisah cinta Thorik dan Alia di tengah restu kedua belah pihak keluarga yang sama-sama memberi lampu hijau untuk keduanya menjalin hubungan yang lebih serius? Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk setiap anak-anak kita, ya. Kita doakan yang terbaik, oke? Yang penting kan doa terbaik. Itu adalah doa. Jadi doanya untuk semua anak-anak setiap hari 5 kali. 5 kali sholat tuh 5 kali disebut satu persatu anak-anaknya. Apa tuh doanya, Bi? Ya, doanya tuh supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya. Kemudian setelah itu Sowa Halilintar, Sajidah Halilintar, Thorik Halilintar, Abkoria Halilintar, Saya Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntas Halilintar, Soleh Halilintar, Kantar Halilintar. Banyak ya. Didoain satu persatu menurut apa yang kita rasakan. Kita doakan dia. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan, melahirkan, sampai besar, sampai dia ada jodohnya. Jadi kita doakan dapat jodoh yang terbaik. Rasanya lumrah kalau misalkan saat kita menjalin hubungan ya kan ada proses-proses yang harus dilalui ya. Perkenalan, penjajakan gitu ya. Terus mengenal keluarga, mengenal orang-orang yang lebih entah sahabat gitu, saudara keluarga besar gitu ya. Lalu pada akhirnya ya intensitas pertemuan jadi lebih sering. Kualitasnya juga jadi lebih meningkat gitu ya. Tapi ya diharapkan tidak hanya sekedar yang sifatnya pertemuan tapi tidak bermakna, tapi hendaknya sih sebaiknya diisi dengan bahasan-bahasan atau diskusi-diskusi yang lebih sifatnya mengenal satu sama lain terkait visi misi untuk masa depan gitu ya. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu gitu. Tapi ya lumrah kalau memang lalu akhirnya jadi mereka terlihat lebih sering bersama karena itu memang satu cara untuk membuat menimbulkan rasa ataupun kualitas pertemuan di antara mereka. Ya kan kembali ke polanya masing-masing ya. Gitu ada orang-orang gitu pasangan yang memang di awal mereka tidak mempublish tentang komitmen bahwa yuk ada pernyataan secara verbal bahwa kami berpacaran atau kami berhubungan gitu. Tapi nanti pada saat serius mereka yakinkan bahwa mereka sudah sama-sama di tahap yang jelas untuk lebih serius, mereka baru mengungkapkan. Tapi ada yang dari awal juga sudah
mempublikasi gitu ya secara verbal bahwa ya kami punya hubungan, kami lebih dekat dan lain sebagainya, itu sah-sah aja sebenarnya, tergantung dari pola dan kenyamanan masing-masing aja. Kalau saya melihatnya gini, setiap orang tua pasti memiliki cara untuk mensupport perasaan, kebutuhan maupun pilihan-pilihan anaknya gitu ya. Nah, biasanya ada proses, mungkin semakin erat relasi di antara orang tua dan anak ini, biasanya ada proses diskusi nih, proses komunikasi gitu. Seperti contoh misalkan, "Mah, dukung aku dong," atau "Mah, aku inginnya mama mempublikasi deh," atau menampilkan dukungan secara jelas supaya hubungan kami bisa lebih yakin, seperti itu. Ini kan pasti ada proses diskusi sebelumnya. Tapi kalaupun nanti apakah itu menandakan ini memang sebagai restu untuk jenjang yang lebih serius, saya pikir prosesnya masih akan lebih panjang lagi gitu ya, karena di sana untuk mencapai ke sana itu kan pasti ada pembicaraan, kesepakatan yang perlu diketahui oleh dua keluarga besar gitu ya. Apakah mereka pada akhirnya punya visi misi yang sama, punya perbedaan-perbedaan yang sudah bisa ditoleransi gitu ya, yang memungkinkan keduanya lalu bisa untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Aduh, kalau itu udah berkali-kali kayaknya no comment ya, karena kan udah pada besar juga gitu ya anak-anak ya, amin. Ya pasti mereka bisa mengomentarinya sendiri. Tapi kan ya itu lagi, karena aku belum dapat informasi fullnya, aku jadi susah berkomentar yang mana, kayaknya banyak banget akhir-akhir ini kan gitu. Sementara aku emang dengar gitu kan, tapi aku belum mengklarifikasinya gitu kan, dan ya udahlah itu no comment gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.